Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Wulandari dengan NIM 222341118 dari Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana cara menjalankan CSS. Tujuan saya dalam pembuatan video ini merupakan sebagai bentuk tugas saya pada mata kuliah desain web dengan kode seksi 202322340023 yang diampu oleh dosen saya yaitu Bapak Andi Saputra Eskom Mkom. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam tugas yang akan kita buat. Pertama kita buka dulu format yang akan kita bikin pada notepad-nya nanti. Di sini merupakan format-format yang harus saya bikin pada notepad nanti, yang dimana ini telah disusun oleh dosen saya. Ada dua latihan. Pada latihan pertama yaitu membuat border dan komen, di mana di sini buatlah sebuah halaman HTML dengan ketentuan sebagai berikut. Itu terdiri dari heading, H1 rata tengah, tebal, nama, dan NIM Anda sendiri. Terus yang untuk paragraf ada minimal 3 baris rata kiri kanan, justify, fontnya Arial, dan pada paragraf itu terdiri dari deskripsi tentang diri saya sendiri. Nah, untuk itu menambahkan border pada heading dengan ketentuan warna merah dan solid dan 5px. Terus ada tambahkan border pada paragraf dengan ketentuan warna kuning, dot, atau thin. Terus menggunakan internal CSS untuk memberi style. Terus yang terakhir, beri komen untuk setiap style atau heading dan paragraf. Nah, itu untuk latihan yang pertama. Dan untuk latihan latihan CSS kedua itu membuat padding dan margin yang terdiri dari itu nanti simpan file latihan CSS 1 dengan nama baru menjadi latihan CSS 2. Terus memberi jarak antara tulisan heading dengan border yang melingkupinya menggunakan tab padding 50px, 25px, 40px, 60px, dan atur margin heading atas 25px, kiri 80px, bawah 50px, dan kanan 40px. Dan yang terakhir yaitu mengatur margin paragraf atas dan bawah 25px, kiri dan kanan 50px. Itu merupakan format-format yang akan kita buat pada notepad-nya nanti. Setelah itu kita membuka notepad. Nah, di sini sudah saya bikin antara latihan CSS 1 dan latihan CSS 2. Saya akan menjelaskan pada latihan CSS 1 dulu. Untuk memulai HTML, kita harus mengetikkan doctype HTML ini untuk kita menjalankan programnya. Terus kita membuat di sini ketik HTML. Lalu untuk pertama kita membuat heading dari halaman website tersebut dengan mengetikkan head, dan untuk title bagian headingnya kita ketikkan title, lalu kita tambahkan judul yang akan kita letakkan pada website nantinya. Di sini saya membuat latihan CSS 1 Putri Wulandari. Lalu di sini untuk mengakhiri titlenya kita ketikkan ini dan menambahkan tanda garis miring sebagai bentuk kalau kita telah mengakhiri bagian titlenya. Selanjutnya kita memberikan style pada heading 1 dan pada paragraf. Yang pertama kita menambahkan style untuk heading. Di sini dengan ketentuan yang telah ditentukan di sini, yaitu untuk teks. Nah, untuk teks align-nya di sini center, terus font weight-nya itu bold, bordernya 5px solid red, terus di sini paddingnya 5px. Ini sesuai dengan ketentuan yang di sini. Jadi untuk yang di heading, border pada heading sesuai dengan format yang telah diberikan. Nah, selanjutnya itu kita memberikan style pada paragraf. Kita membuat style ini kita sesuaikan dengan format yang telah ditentukan, yaitu menambahkan warna kuning dot. Di sini text align-nya justify, terus font family-nya Arial, bordernya yellow dot, terus
kita menambahkan padding dengan besar 5px dan marginnya 5px. Nah, setelah kita menambahkan style-style pada heading dan paragraf, jika sudah, untuk mengakhiri pada stylenya kita ketikkan style. Sebelum mengetikkan style, kita tambahkan garis miring dan kita ketikkan style. Nah, ini kan udah selesai untuk bagian headingnya. Nah, jika sudah untuk bagian headingnya, kita akhiri untuk pembuatan style maupun judulnya dengan mengetikkan ini, terus garis miring, terus mengetikkan head. Nah, itu sebagai tanda bahwa kita telah selesai untuk mengerjakan pada bagian heading. Selanjutnya kita mengerjakan pada bagian bodinya atau bagian paragrafnya. Untuk itu pertama kita menambahkan headingnya. Heading untuk bagian paragraf yaitu di sini saya mengetikkan Putri Wulandari dengan NIM saya, lalu mengakhirinya dengan garis miring H1. Selanjutnya untuk paragraf, kita menambahkan paragrafnya dengan cara mengetikkan tanda ini, lalu P dan tanda tutup ini. Terus dengan paragraf saya bikin di sini, saya bikin nama saya Putri Wulandari. Saya merupakan mahasiswa dari salah satu kampus ternama di Sumatera Barat, yaitu Universitas Negeri Padang atau UNP. Saya saat ini sedang menempuh pendidikan S1 dengan prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, dan saat ini saya sudah berada di semester 4. Saya berasal dari Provinsi Riau, tepatnya di Kabupaten Kampar, Kecamatan Saloh, Dusun Kampung Baru. Website ini saya buat sebagai bentuk penugasan saya pada mata kuliah Desain Web. Sekian perkenalan saya, terima kasih dan see ya. Nah, setelah kita mengetikkan perkenalan tadi, kita beri tanda titik dan kita bikin tanda ini dan garis miring P. Itu menandakan bahwa kita telah selesai untuk memberikan deskripsi ataupun paragraf pada bagian body. Nah, setelah selesai kita menambahkan heading ini dan kita bikin paragrafnya, kita akhiri untuk pembuatan bodinya itu dengan cara ini. Sama dengan yang heading ini, kita bikin ini. Nah, setelah semuanya selesai, kita ketikkan tanda ini, terus garis miring HTML dan tanda tutup ini. Nah, jika setelah dibuat, kita save. Ini karena sudah saya simpan, jadi sudah tersimpan. Jadi kita save. Kalau bagi yang belum, di save dulu dan diberi nama. Di sini saya beri nama latihan CSS 1 Putri Wulandari 2234118. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Apakah sudah benar? Nah, di sini ada latihan CSS 1 Putri Wulandari 222341118. Kita buka. Nah, kita buka. Terus kita lihat hasilnya bagaimana. Nah, setelah kita buka pada HTML latihan CSS 1 ini, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ini telah sesuai dengan perintah yang telah disuruh pada format ini. Nah, udah rata tengah, nama dan name sendiri di sini minimal 3 baris kanan, jauh. Terus menambahkan bordernya warna merah, nilai solid dan 5px. Grafnya itu menambahkan kuning dengan bentuk. Terus kan internal CSS untuk nah, ini sudah sesuai dengan hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, pada latihan kedua ini kita disuruh membuat padding dan margin. Di sini saya telah mengcopy dari CSS yang latihan pertama ini, terus kita pindahkan untuk CSS kedua. Nah, ini tetap sama, namun di sini bedanya kita mengubah judulnya menjadi latihan CSS 2, dan untuk style for headingnya kita mengubah yang ini udah sama dengan yang latihan 1. Nah, bedanya padding sama marginnya. Nah, kalau untuk di CSS 2 ini, paddingnya itu 50px, 25px, 40px, dan 60px. Ini sesuai dengan formnya. 25px, 40px, dan 60px. Setelah itu, perbedaannya lagi di sini,
Untuk marginnya di CSS1 itu margin, kalau untuk di CS2 itu menggunakan margin dengan margin 25 px, 40 px, 5 dan 80 px, yang dimana atas 25 px, kiri 80 px, bawah 50 px, dan kanan 40 px. Nah, untuk paragrafnya, tadi paragraf itu masih sama, cuma di sini kita menambahkan pada marginnya, di sini marginnya 5 px. Nah, kalau di CSS2 itu marginnya 20 px dan 50 px. Dengan format bawah 25 px, kiri dan kanan 50 px. Nah, setelah itu di sini sudah selesai. Terus untuk paragrafnya dan judul di bodinya ini masih sama, Putri Wulandari dengan NIM saya. Setelah untuk paragrafnya itu masih sama. Di sini masih sama. Selesai, kita save. Karena di sini sudah saya save, bagi kalian yang belum silakan bisa terdahulu. Kita buka ini. Dan di latihan CSS2 ini kita buka dan kita lihat hasilnya bagaimana. Nah, di sini kita buka menggunakan Google Chrome. Nah, di sini adalah hasil dari format untuk latihan CSS2. Nah, kita lihat pada formatnya. Namun sebelum itu kita lihat dulu formatnya apakah sudah sesuai atau belum. Nah, di sini untuk latihan CSS2 kita membuat padding dan marginnya. Di sini simpan file ini sudah, terus memberi jarak antara tulisan heading dengan bordir, yang dimana tulisan heading ini dan bordir ini. Nah, itu dengan yang melingkupinya menggunakan tag padding dengan jarak 50 px, 25 px, 40 px, dan 60 px. Nah, hasilnya itu menjadi seperti ini. Ini yang merah untuk headingnya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi yang untuk bagian paragrafnya. Di sini untuk bagian paragraf itu dia menggunakan atas dan bawahnya 25 px, kiri dan kanan 50 px. Nah, itu adalah margin untuk paragrafnya. Nah, inilah hasil dari CSS2. Nah, apa sih perbedaannya CSS1 dengan CSS2 ini? Perbedaannya kita bisa lihat dari hasil yang tadi. Nah, perbedaannya apa? Di sini kita bisa lihat pada latihan CSS yang pertama. Nah, dari sini bisa kita lihat perbedaannya itu kita mulai dari perbedaan heading pada bagian body website ini. Di sini headingnya dia untuk ukuran jarak dari sini ke sini itu lebih jauh, dan dari atas bawah ini jaraknya lebih dekat, dan itu membuatnya terlihat tampak lebih kecil. Nah, perbedaannya kalau yang di CSS2, nah di sini untuk margin kiri dan kanan itu dia totalnya 5 px dan 50 px. Nah, ini menjadi perbedaannya, ini lebih kecil jadinya untuk jarak antara kiri dan kanan lebih jauh. Dan untuk bagian teksnya ini jaraknya juga lebih lebar. Nah, kalau di sini tadi lebih kecil, kalau di sini lebih besar. Untuk bagian paragraf, untuk latihan CSS1 ini dia tulisan dengan bordirnya itu lebih dekat. Jadi mungkin terlalu sulit untuk membacanya. Nah, sedangkan kalau untuk di CSS2 sebenarnya sama saja. Yang membedakannya hanya bagian marginnya, yang dimana kiri dan kanannya ini berjarak agak berjauhan dibandingkan dengan latihan CSS yang pertama nih. Ini bagiannya tidak ada jarak antara kiri dan kanannya. Nah, teman-teman, begitulah tutorial dari saya maupun penjelasan dari saya cara kita menjalankan sebuah website menggunakan HTML dan CSS. Apabila ada kekurangan pada video ini, saya ucapkan maaf sekali, dan saya ucapkan terima kasih. Saya Putri Wulandari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.